warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Zepa Jari Pauli, saya Judika Nadia, saya dari Kompas Radio, saya Bilal Raki, saya Al-Azhar Effendi. Kami akan menjelaskan tentang ulama Indonesia yang mendunia, yaitu Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Latar belakang Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626 dan meninggal di Cape Town, Afrika Selatan pada 23 Mei 1699. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia dan dihormati sebagai Tuan Tasalamakari Goa. Orang tuanya adalah Abdullah dan Aminah dan namanya semula adalah Muhammad Yusuf. Syekh Yusuf mendapatkan pendidikan agama di Goa sebelum pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten, dia menjadi mufti Kesultanan Banten atas penugasan Sultan Ageng Tirtayasa. Di Aceh, ia belajar di bawah bimbingan Syekh Nuruddin Ar-Ramiri dan mendalami tarekat Qadiriyah. Selama perjalanan haji pada tahun 1644 Masehi, ia belajar di Makkah, Madinah, Yaman, dan Damaskus dari ulama terkemuka seperti Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi dan Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Kalawati Al-Quraisy. Teladan yang dapat dicontoh. Syekh Yusuf adalah contoh teladan dalam ketentuan dan pencarian ilmu. Ia menghabiskan sekitar 20 tahun mempelajari ilmu Islam di Timur Tengah. Pada abad ke-17, setelah Kesultanan Goa kalah dari Belanda, ia pindah ke Banten yang menjadi pusat pendidikan agama. Di sana ia mengajarkan banyak murid termasuk 400 orang dari Makassar. Namun pada September 1648 Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka, di mana ia tetap berdakwah dan memiliki ratusan murid termasuk Syekh Ibrahim bin Mi'an dari India Selatan. Melalui para jamaah haji yang singgah di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap berkomunikasi dengan pengikutnya di Nusantara dan kemudian diasingkan ke Afrika Selatan pada bulan Juli 1693. Meskipun diasingkan, Syekh Yusuf masih berdakwah di Afrika Selatan dan memiliki banyak pengikut. Setelah wafat pada tanggal 23 Mei 1699, pengikutnya memperingati hari wafatnya. Nelson Mandela bahkan menyebutnya sebagai salah satu putra Afrika terbaik. Jenazahnya kemudian dibawa ke Goa atas permintaan Sultan Abdul Jalil dan dimakamkan kembali di Lakiung pada April 1705. Syekh Yusuf kemudian diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto pada tahun 2009. Ahli warisnya menerima penghargaan pahlawan nasional Afrika Selatan dari Presiden Thabo Mbeki yang disaksikan oleh Wakil Presiden RI Muhammad Yusuf Kalla. Karya tulisnya Syekh Yusuf adalah seorang mursyid dari tarekat Khalwiyah dan mengajarkan tarekat lainnya seperti Qadiriyah, An-Nasbaniyah, dan Ba'lawiyah dan Syatria. Ajaran utamanya adalah tentang usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan akhlak yang baik serta melakukan amal saleh dan zikir. Risalahnya yang berjudul An-Nafatu As-Saniyah menjelaskan ajaran ini secara lebih rinci. Ia menjelaskan tata cara berzikir. Risalahnya Kafiyat Al-Zikri, di mana ia menekankan pentingnya cara berzikir dengan 20 adab, ya diantaranya berkaitan dengan persiapan sebelum berzikir seperti bertaubat, berwudu, mandi, diam, dan memohon kepada Allah. Selain beberapa risalah tersebut, sedikitnya ada 20 judul buku yang ditulis oleh Syekh Yusuf. Hampir semuanya berbahasa Arab. Di antaranya sebagai berikut. 1. Zubdat al-Asrar fi Tahqiq Ba'dad Masy'arid al-Khair. 2. Taj al-Asrar fi Tahqiq Masyrib al-Arifin min al-Istifhar. 3. Mutalib as-Salikin Fat Kaifiyah az-Zikr. 4. Safinat An-Najah menjadi karyanya yang paling populer, yang hingga kini masih banyak diajarkan di berbagai pondok pesantren di Museum Pusat Jakarta. Juga didapati sekitar 10 manuskrip Syekh Yusuf yang belum diterjemahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.